Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran mata kuliah struktur data. Yang di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek ataupun program yang kami buat ya. Yang terhormat Ibu Silvi Amelia Eskom Mkom dan yang terhormat rekan-rekan yang menyaksikan video ini. Semoga video ini menjadi pembelajaran, menjadi sumber pengetahuan bagi kita di masa yang akan datang ataupun pada waktu kita menonton saat ini ya. Baik, untuk lebih mengefektifkan waktu, saya izin share screen untuk langsung membacakan materi yang akan mengenai aplikasi ini ya, mengenai Baik, program ini. sebentar. Sudah, silakan Saudara Jamil. Baik, di sini ada langsung ke slide pertama, yaitu struktur data dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Silvia Amelia Eskom Mkom. Di sini kami dari kelompok 2, yaitu yang terdiri dari 4 orang ya. Yang pertama itu Roni Hidayat sebagai ketua kelompok. Kemudian ada Awan Yanuari sebagai anggota dan Abian Wahyu, beliau tidak bisa hadir, tidak bisa ikut dalam presentasi ini dikarenakan ada hal yang lebih penting. Kemudian ada saya Jamil Jainuddin sendiri. Melanjut pada slide selanjutnya, yaitu mengenai binary tree dengan pemrograman Python yang akan kita bahas. Kita langsung masuk ke pengertian. Pengertian tree, apa sih itu tree? Tree merupakan kumpulan node yang saling terhubung satu sama lain dalam suatu kesatuan yang membentuk layaknya struktur sebuah pohon. Struktur pohon adalah suatu cara mempresentasikan suatu struktur hierarki atau one-to-many secara grafis yang mirip sebuah pohon. Walaupun pohon tersebut hanya tampak sebagai kumpulan node-node dari atas ke bawah. Suatu struktur data yang tidak linear yang menggambarkan hubungan yang hierarkis atau one-to-many dan tidak linear antara elemennya. Kemudian slide selanjutnya, istilah-istilah dalam tree yang dibawakan dalam listing yang akan kita bacakan nanti. Yang pertama ada predecessor. Apa sih itu predecessor? Adalah node yang berada di atas node tertentu. Kemudian ada successor, yaitu node yang berada di bawah node tertentu. Kemudian ada ancestor, yaitu seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Kemudian ada descendant, yaitu seluruh node yang terletak sesudah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Kemudian ada parent atau predecessor, suatu level di atas suatu node. Kemudian ada child atau successor, satu level di bawah suatu node. Kemudian ada sibling, yaitu node-node yang memiliki parent yang sama dengan suatu node. Kemudian ada subtree, yaitu bagian dari tree yang berupa suatu node beserta descendant-nya yang memiliki semua karakteristik dari tree tersebut. Kemudian istilah selanjutnya yaitu size, yang artinya banyaknya node dalam suatu tree. Kemudian ada high, artinya banyaknya tingkatan atau level dalam suatu tree. Kemudian ada root, yaitu satu-satunya node yang khusus dalam tree yang tak punya predecessor. Kemudian ada leaf, yang artinya node-node dalam tree yang tak memiliki successor. Kemudian ada degree yang terakhir, yang artinya banyaknya child yang dimiliki suatu node. Kemudian apa sih implementasi algoritma tree yang dibawakan nanti? Implementasinya yaitu yang pertama ada insert, yang pastinya ya, insert yaitu menambahkan node dalam tree. Jika data yang dimasukkan lebih besar daripada elemen root, maka akan diletakkan di node sebelah kanan. Sebaliknya, jika lebih kecil, maka akan diletakkan di node sebelah kiri. Untuk data pertama akan menjadi elemen root. Kemudian implementasi selanjutnya yaitu ada pre-order. Pre-order yaitu cetak node yang kunjungi left, dan kunjungi right. Kemudian ada in-order, yaitu kunjungi left, cetak node yang dikunjungi, dan kunjungi right. Kemudian yang terakhir ada post-order, yang artinya yang post-order itu yaitu kunjungi left, kunjungi right, cetak node yang dikunjungi. Kemudian yang terakhir ada searching data. Untuk searching data, kita tinggal menjelajahi node yang ada di dalam tree. Algoritmanya adalah, jika data yang dicari sama dengan root, maka data ditemukan. Jika tidak,
maka akan mengecek kembali apakah data lebih besar kecil dari root, maka secara rekursi akan mencari ke kiri. Jika data lebih besar dari root, maka secara rekursif akan mencari ke kanan. Kemudian apa sih kelebihan dari struktur binary tree? Binary tree yang pertama itu mudah dalam penyusunan algoritmanya, algoritma sorting. Kemudian ada searching data relatif cepat, dan yang terakhir itu fleksibel dalam penambahan dan penghapusan data. Mungkin sekian selayak pandang dari materi pemrograman yang akan dibawakan nanti ya. Selanjutnya yaitu ada pemaparan listing oleh Saudara Alwan yang pertama, kemudian dilanjut dengan Saudara Roni. Kepadanya dipersilakan. Terima Baik, kasih. sebentar. Saya izin stop share ya. Ya, baik. Baik, Silakan dilanjutkan, Saudara Alwan dan Roni. baik. Di sini ada kelas type kelas. Kelas di sini adalah kelas, itu adalah suatu wadah dari sebuah variabel untuk menyimpan nilai, dan juga di dalam kelas terdapat metode dan juga function. Yang pertama adalah def init dalam kurung sep.2 sep.item sama dengan dalam kurung siku. Def is empty ada is empty def is empty di sini berfungsi. Fungsi yang digunakan untuk mencetak apakah stack sudah kosong. Dalam kurung self.2 return self.item ekspansi dalam kurung siku. Def push digunakan untuk menambahkan item pada stack pada tumpukan paling atas. Dalam kurung self, item titik 2 self.item.append dalam kurung item. Def pop. Pop di sini digunakan untuk mengambil item pada stack pada tumpukan paling atas. Dalam kurung self.2 return self.item.pop kurung buka kurung tutup. Def pick digunakan untuk mengintip operasi yang dilakukan untuk mengetahui data teratas dari tumpukan tanpa harus menghapusnya. Return self.item kurung siku buka lens dalam kurung self.item min 1 kurung tutup siku. Def side. Saya di sini untuk mengetahui berapa banyak tumpukan yang ada di dalam stack. Dalam kurung self.2 return len dalam kurung self.item. Class binary tree adalah inisialisasi root mode. Def init dalam kurung self, root titik 2 self.key sama dengan root self.left child sama dengan non atau null atau kosong, ada priority atau pointer. Self.right child sama dengan non atau null atau kosong. Ini adalah sebuah properti atau pointer juga. Def insert left kurung buka self, new node kurung tutup titik 2. Ini adalah untuk mengisi anak kiri. If self.left child
ekspansi non atau nol atau kosong titik dua. Self dot left tilde sama dengan binary tree dalam kurung new node. Else sama dengan T sama dengan binary tree dalam kurung new node. T titik T dot left child sama dengan self dot left child self dot left child sama dengan T. Depth insert line kurung buka search koma new node kurung tutup titik dua untuk mengisi anak kanan. If self right child ekspansi nun titik dua self right child sama dengan binary tree dalam kurung new node. Else T sama dengan binary tree new node dalam kurung new node. T sama dengan right child sama dengan self dot right child. Self dot right child sama dengan T. Depth get right child dalam kurung self titik dua adalah untuk mengetahui pointer anak atau nilai dari kanan. Return self right child. Depth get left child dalam kurung self titik dua adalah untuk mengetahui pointer anak nilai dari kiri. Return self dot left child. Depth get root file dalam kurung self titik dua adalah untuk membaca root. Return self dot k. Depth set root file dalam kurung self, obj titik dua dalam untuk mengisi root. Self dot k sama dengan obj. Depth size dalam kurung self titik dua adalah untuk mengetahui banyaknya jumlah self yang ada dalam tree. Count sama dengan 0, self left sama dengan self right sama dengan self, while self left titik get left child titik kurung buka kurung tutup tanda seru sama dengan non, or self right dot get right child kurung buka kurung tutup tanda seru sama dengan non titik dua. Count penjumlahan 1. If self left dot get left child kurung buka kurung tutup tanda seru sama dengan non titik dua. Self left sama dengan self left dot get left child kurung buka kurung tutup. Else titik dua self right sama dengan self right dot get right child kurung buka kurung tutup. Return count. Selanjutnya saudara Roni. Selanjutnya ada def in order dalam kurung root titik 2 if root titik 2 in order dalam kurung root dot get left child kurung buka kurung tutup. Print dalam kurung root dot get root file kurung buka kurung tutup, n sama dengan tanda kutip. Selanjutnya ada in order dalam kurung root dot get read child kurung buka kurung tutup. Selanjutnya ada def pre-order dalam kurung root titik 2 if root titik 2 print dalam kurung root dot get root file kurung buka kurung tutup, n sama dengan tanda kutip. Pre-order root dalam kurung root dot get left child kurung buka kurung tutup. Pre-order dalam kurung root dot get right child kurung buka kurung tutup. Selanjutnya ada def post order dalam kurung root titik 2 if root titik 2 post order dalam kurung root dot get left child kurung buka kurung tutup. Post order
dalam kurung root dot get right child kurung buka kurung tutup print kurung buka dalam kurung root dot get root file kurung buka kurung tutup koma n sama dengan tanda kutip. Selanjutnya ada root sama dengan binary tree dalam kurung 6 root dot insert left sama dengan 3 dalam root dot insert left dalam kurung 3 root get left child kurung buka kurung tutup dot insert left dalam kurung 2 root get left child kurung buka kurung tutup dot insert right dalam kurung 4 root get left file child kurung buka kurung tutup dot get left child kurung buka kurung tutup dot insert left dalam kurung 1 root left child kurung buka kurung tutup dot get right child kurung buka kurung tutup dot insert right dalam kurung 5 root dot insert right dalam kurung 8 root get reach get child root dot get right child kurung buka kurung tutup dot insert left dalam kurung 7 root get reach get right child kurung buka kurung tutup dot right dot insert right dalam kurung 9. Selanjutnya ada in order root in order dalam kurung root ada print kurung buka kurung tutup ada pre-order dalam kurung root ada pre-order ada print kurung buka kurung tutup ada post order dalam kurung root. Nah, di bagian sini kita bisa merubah nilainya menjadi di bagian root binary ini kita bisa rubah nilainya menjadi integer atau string. Nah, semisal saya rubah jadi string sekarang. Di sini menjadi A, B, C, D, E, F, G, H, dan yang terakhir I. Nah, jika sudah kita bisa langsung run. Nah, jika sudah tampilan outputnya itu bakal seperti ini. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Di baris pertama, di baris kedua ada F, C, B, A, D, E, G, H, I. Di baris ketiga atau terakhir ada A, B, E, D, C, H, I, G, F. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya dan Alwan jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Roni dan juga Alwan, dan satu lagi tidak lupa yaitu Abian, tapi mohon maaf beliau tidak bisa membawakan materi karena ada halangan ya. Mungkin sekian materi pemrograman dari kami ya rekan-rekan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun bahkan kesalahan dalam materi. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat-lihat lagi di sumber materi yang lebih terpercaya. Mungkin sekian dari kami. Sekali lagi mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih terutama kepada Ibu Silvi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.